kita sedikit pretest 5 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Harusnya berapa mahasiswa di kelas ini? 114. Jujur. Pakai nama apa ya? Leo lah, Leo ya. L boleh L aja. Apa nih mas? Maksudnya nggak bisa sih? Ini cuma satu. Kalau nggak bisa masuk ke sini. Pakai nomornya ini. udah masuk belum? Nunggu jamnya dimulai. Udah masuk. Wali kota. Coba Nanti karakter. ada atas ada Alessia, ada ini nggak harus nama asli kan? Oh iya, ya harus Jadi kodenya berapa ya? di apa? Jadi kodenya berapa ya? Aduh nggak tahu lagi. Oh itu 677 Oh, bisa deh. Orang punya botak. 58. Ada lagi. Bisa cuma 58. 11. Kalau nggak bisa scan pakai ini. Masuk ke sini nomornya ini. Udah? Cuma segini. 58. Gengsi. Mulai ya. Silakan lihat di gadget masing-masing.
ngecor selesai pertama tapi salah dua. ChatGPT. Aduh, sadar lagi. Lupa list Excel. Alif selesai kedua salah tiga. Oke, dapat benar semua. Siapa dapat? Yang ini jawabannya his script. His long disease. Dan dapat his long disease. Ntar aku access dulu ya. Gak bisa lo dihapus. Suaranya adalah. Maaf. Kan gak ada ininya. Kita pakai ChatGPT bodo amat. Suara ChatGPT bermaknanya. Berapa soal? Perforasi Pustektikon. Proyeksi itu apa proyeksi? Oke, jawabannya yang semua ada 5. Dapat Berdiri, supine, mic. yang udah 10, Kayla, Nuril, Will. Selesai ya, cukup ya. Lanjutkan materi. Pasti lupa wes soal George Bush ya George. Waktu saya sampai jam 1 lebih. Berapa? Bedanya jelek. Oke, tinggal 1 jam lagi. Baik banget. Lihat apa aja. Berapa? Jangan info. Untuk imaging di abdomen ada beberapa modalitas yang kita bisa gunakan, dari polos, X-ray kontras, CT, MRI, USG, dan nuklir. Kalau semuanya boleh opsi. Kita mulai dari fotopolos dulu. Istilah lainnya adalah KOB dalam bahasa Inggris atau BNO dalam bahasa Belanda. Ya. Kalau di sini kita lebih umum dengan BNO ya, karena memang awalnya ini untuk melihat batu pada traktus lunarius. Tapi kemudian tidak hanya batu, akhirnya yang bisa diindikasikan untuk pemeriksaan fotopolos, misalkan kecurigaan ileus, peritoneum, abses, kemudian batu-batuan tadi, kemudian korpal yang berwarna radiopal. Nah, dalam melakukan interpretasi ada yang namanya deskripsi, ada yang namanya kesan. Dalam mendeskripsikan foto itu, semua yang tampak pada foto harus disampaikan, harus dituliskan. Kok gelap banget sih? Kemudian kesan itu adalah hal menarik dari deskripsinya tadi. Oh iya benar. Misalkan kolik curiga batu pada traktus lunarius, ya. Di deskripsi walaupun ini tidak berhubungan dengan batunya, kita harus tetap memberikan atau menuliskan bagaimana preparator line-nya, source line-nya dan seterusnya. Tapi nanti di kesan kalau ada batu ya disebutkan. Yang di kesan itu paling tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh klinisi. Ya. Nah, untuk membuat deskripsi itu sistematis, yang umum di abdomen itu adalah menuliskan dari luar ke dalam. Dari mulai preparator line-nya bagaimana, jelas atau tidak. Ya. Jadi preparator line itu di paling lateral ini dia harusnya ketika ukuran pasien ini masuk ke dalam ukuran plat film, ya, jadi tidak terlalu obes, preparator line ini harus jelas. Ketika ada akut abdomen dengan preparator line yang kabur, kita harus curiga ada peritonitis. Kemudian source line ini dibentuk oleh tepi lateral dari musculus swastika.
Maksudnya berapa? Mainnya tentu Bisa merah apa itu? Itu merah apa sih? Kuku. persepsi, ada persepsi doang. Dia sebagai penanda letak anatomis dari ureter. Ureter itu letaknya sedikit semedial dari swasta. Sehingga ketika ada opasitas dari medial swasta, kita harus curiga bahwa ada batu pada ureter. Kemudian ureter akan berjalan semakin ke distal itu di sekitar akronia tajam. Dan semakin ke caudal dia akan semakin ke medial nanti masuk ke pivota fungsi. Kemudian pola udara usus. Untuk pola udara usus kita bahas nanti setelah ini. Kemudian ada tidaknya udara bebas, ada tidaknya subtisumes, ada tidaknya kalsifikasi. Sehingga kalsifikasi itu tidak semua patologis, ada juga kalsifikasi normal. Kita harus tahu nanti kalsifikasi normal di mana saja. Kemudian kondisi tulang, kita harus tahu riwayat pasiennya apakah trauma atau keganasan. Jika trauma berarti kita cari fraktur atau dislokasi sendi. Kalau keganasan berarti kita mencari titik sklerotik maupun distrofia yang merupakan tanda dari metastasis. Apa aku ambil aja ini? Berpikir kalau gitu jadinya dapat pahala atau dapat dosa? Tes, ya. Gimana tuh? Oke, ini berarti ya. Kamu di situ terus? Kesian. Cek, ya. Oke. Nah ini untuk pola udara usus. Di sini ada 3 organ yang harus ada udara di dalamnya. Pertama di gaster, kedua di small bowel. Small bowel ini juga tidak boleh terlalu banyak, maksimal 3 loop dengan dia tidak ada distensi. Artinya secara diameter tidak lebih dari 3 cm. Kemudian rektum dan sigmoid. Ya, ini juga harus ada. Ini contoh gambarannya kita lihat di kiri atas ini adalah gaster, small bowel itu di sentral, kemudian di rektum ini di pelvis tengah ke kiri berarti ini sigmoidnya. Kebetulan ini sebagian besar kolon berisi udara ya dari ascendent, transversum, descendent. Ini adalah organ yang tidak harus ada udara di dalamnya. Tetapi jika ada udara tapi tidak berlebihan, ini masih kita anggap normal. Bagaimana kita mengatakan ini tidak berlebihan? Ketika diameter lumennya ini tidak lebih dari 6 cm. Jadi kalau tadi yang small bowel 3 cm, kalau yang di kolon 6 cm. Ya. Ketika di dalam suatu organ hulu viskus ada udara dan cairan, maka akan terbentuk gambaran fluid level. Misalkan ya, ini usus, di dalamnya ada udara dan cairan. Cairan selalu menempati bagian yang di bawah dengan batas yang lurus mendatar. Nah ini adalah gambaran fluid level. Ketika itu fluid levelnya pendek-pendek, berarti dia asalnya dari small bowel, normalnya tidak lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 berarti ada proses patologis di sana. Kemudian kalau yang di kolon ini bentuknya panjang-panjang dengan maksimal ada 5 biji. Kalau lebih dari ini berarti ada proses patologis di sana. Kemudian bagaimana bedakan small bowel dengan kolon? Pertama, kita harus tahu anatomi ya. Saya anggap kalian di sini anatominya sudah paham. Jadi untuk di small bowel itu letaknya di sentral, sedangkan kolon sebagian besar di perifer. Hati-hati dengan kolon transversum. Jadi kolon transversum ini adalah salah satu bagian kolon yang lokasinya intraperitoneal.
Kalau kolon itu sebagian besar di retro, tapi transversum itu lokasinya intraperitoneal. Selain transversum ada lagi bagian dari kolon yang intra, ada yang tahu? Hah? Sekum ya. Di sekum dan transversum adalah bagian dari kolon yang intraperitoneal. Nah, jadi dari ascending di flexura hepatica dia melintang ke arah kiri, flexura linearis dia keluar lagi jadi retro. Nah, proses melintangnya ini karena dia panjang, kadang dia turun ke arah sentral. Nah, kita harus jeli membedakan apakah ini bagian dari kolon atau small bowel. Dilihat dari pola dinding yang dibentuk oleh udara intralumen. Ketika ini dindingnya ini mempunyai lekukan dengan jarak antar lekukan relatif lebar-lebar dan bervariasi, ini adalah lekukan dari kolon, di mana lekukan ini namanya haustra. Dibentuk oleh plica semilunaris. Plica itu lipatan, semi itu sebagian, lunar itu apa? Bulan ya, jadi bulan sebagian atau bulan sabit. Artinya ketika lipatannya ini tegak lurus dengan arah sinar X, misalkan di dinding depan atau di dinding belakang, maka nanti di dalam lekukan ini ada garis yang melintang. Tetapi ketika lekukan ini atau plikanya ini tidak tegak lurus dengan arah sinar X, maka di tengah ini tidak ada garis yang melintang. Poinnya, tidak setiap lekukan itu ada garis yang melintang. Itu pada kolon. Kalau di small bowel ada juga lekukannya dengan jarak lekukan relatif pendek-pendek dan rata sama ukurannya, di mana dibentuk oleh valvulae. Namanya valvulae dibentuk oleh plica circularis. Plica itu lipatan, sirkular itu melingkar. Ya, karena lipatannya melingkar, maka setiap lekukan ini ada garis yang melintang. Ya, ini yang terjadi pada small bowel. Kemudian tadi secara ukuran small bowel diameternya tidak lebih dari 3 cm, sebagian besar kolon tidak lebih dari 6 cm, khusus untuk sekum ya tidak lebih dari 9 cm. Jadi semua melipatkan 3, 6, 9. Tapi 9-nya bukan paling distal tapi di sekum. Ya, ngapalinnya ya nanti sekum ini adalah pertemuan antara kolon dengan small bowel. Jadi dari di kolon dan small bowelnya ditambah jadi sekum. Proyeksinya bisa supine, bisa prone. Supine itu berarti pasiennya terlentang, arah sinar dari depan atau AP. Prone pasiennya tengkurap, arah sinar dari belakang atau PA. LLD, left lateral decubitus. Decubitus berarti kan yang menempel alas. Berarti sisi kiri menempel alas, pasien miring ke kiri. Nah, arah sinarnya dari sisi depan pasien atau sisi belakang pasien. Jadi cross table. Bukan dari. Jadi pasiennya miring, arah sinarnya kemudian erek atau semi erek, pasiennya tegaknya kepala lebih tinggi dibandingkan abdomen. Jika dicurigai adanya obstruksi ileus ya atau pneumoperitoneum, maka sebisa mungkin dilakukan lebih dari satu proyeksi. Untuk 2 proyeksi biasanya AP supine dan LLD. Kalau 3 proyeksi ditambahkan erek atau semi erek. Kalau misalkan penurunan kesadaran tidak bisa miring, maka bisa 1 proyeksi tapi posisinya erek atau semi erek. Ya. Intinya kepalanya lebih tinggi dibandingkan abdomennya. Contoh gambaran yang supine, pasiennya terlentang, arah sinar dari depan. Jadi radiografer sebelum mengambil gambar itu memposisikan alat di central point area yang ingin diperiksa. Untuk di abdomen central pointnya itu setinggi umbilikus. Jadi di alat X-ray-nya nanti ada laser merah gitu ya, melintang. Ini diposisikan tepat di umbilikus. Baru setelah itu diambil gambar. Ini hal yang perlu kita evaluasi. Sama di prone, walaupun pasiennya tengkurap tapi central point-nya juga di sekitar umbilikus. Ini yang perlu dievaluasi. Kemudian ini bedanya ketika dilakukan foto erek. Apa bedanya? Jadi tujuan dilakukan foto erek ini adalah mencari adanya udara bebas, ya, adanya free air. Di mana sifat udara itu selalu mengisi ruang paling tinggi. Ketika pasiennya tegak, berarti udara itu akan berada di subdiafragma, di bawah diafragma. Ya. Jadi untuk di intraabdomen area paling tinggi dengan posisi tegak adalah di subdiafragma. Sehingga foto ini harus bisa memperlihatkan diafragmanya.
agar diafragma terlihat, central point-nya bukan di umbilikus, karena di umbilikus nanti nggak kelihatan. Maka central point-nya naik sekitar 3-4 jari di atas umbilikus agar diafragmanya bisa kelihatan. Ya, jadi ini bisa kita evaluasi ada tidaknya free air. Oke, kelainan yang pertama adalah adanya pneumoperitoneum, di mana dia ada udara bebas di peritoneumnya, biasanya akibat robekan dinding saluran cerna, baik itu akibat traumanya bisa trauma tumpul maupun tajam, bisa juga kelainan yang lain. Yang jadi contoh seperti yang tadi di soal ada, yang pasien usia tua dengan keluhan nyeri sendi awalnya, kemudian dengan nyeri sendi ini dia mengkonsumsi analgetik tanpa resep. Analgetik yang bisa dibeli tanpa resep biasanya NSAID. Ketika dikonsumsi dalam waktu yang lama akan muncul efek sampai gastritis. Kemudian terjadi ulkus, lama-lama terjadi perforasi. Ya, kemudian skenario nanti ke IGD dengan keluhan nyeri perut, mual, muntah, demam, PF-nya ketemu defense muskular, lab-nya ketemu leukositosis. Nah, nanti penunjang radiologinya kamu minta apa, proyeksinya apa saja, sign yang bisa muncul apa saja. Ya, itu soal-soal yang mungkin bisa keluar. Ini sign-signnya, contoh langsung di gambarannya. Ini adalah pasien akut abdomen dengan dilakukan fototoraks dan BNO 3 posisi. Ya, fototoraksnya perhatikan ini dia posisinya AP duduk. Ya, walaupun posisinya AP tapi dia duduk. Ya, kepalanya lebih tinggi. Kesan di torak baik jantung dan parunya relatif normal, nggak ada masalah, tapi kemudian di sini perhatikan di sini ada opasitas linier, ini adalah diafragmanya, sedangkan di sini adalah lobus kanan hepar. Jadi di sub diafragma kanan ini ada area lusensi bentuk crescent, ini adalah gambaran free air. Ya, kenapa free air-nya bisa kelihatan di sub diafragma? Karena tadi posisinya tegak. Ya. Nah, ini yang kiri juga sama. Yang kiri juga muncul opasitas linier, yang di sini adalah, yang di atas ini adalah diafragma, sedangkan yang di bawah ini adalah gaster. Jadi gaster selalu ada udara di dalamnya, jadi yang diberi tanda bintang ini adalah udara gaster, sedangkan yang diberi tanda panah ini adalah free air-nya. Nah, ketika organ holoviskus itu berisi udara seperti usus di sini, dalam kondisi normal kita hanya bisa lihat permukaan dalam dari organ tadi. Ya. Tapi kemudian ketika di sekitarnya ada udara bebas, kita jadi bisa lihat permukaan luarnya juga. Nah, gambaran inilah yang disebut sebagai gambaran double wall sign atau Rigler sign. Ya. Kemudian ini gambaran BNO 3 posisinya, ini yang supine, ya, diafragmanya nggak kelihatan. Kemudian ini yang erect, diafragmanya kelihatan, gambaran crescent sign-nya kelihatan di sini. Kemudian ini LLD-nya, ya. Ketika pasien miring ke kiri, jika ada udara berarti dia akan bergeser ke kanan. Mengapa diarahkan ke kanan? Karena di sini ada liver. Dia adalah organ padat, tidak ada lumen berisi udara, sehingga ketika ada udara bebas di sekitarnya akan sangat mudah untuk diidentifikasi. Misalkan kita iseng ya, dibikin foto RLD, kanan yang di bawah, kiri yang di atas. Apa yang terjadi? Udara akan bergeser ke kiri. Di sini ada udara gaster, mungkin ada udara kolon. Kalau jumlahnya minimal, kita bisa misdiagnosis. Ya. Sehingga ini tujuannya dimiringkan ke kiri agar udaranya bergeser ke kanan, berada di sekitar liver, sehingga walau jumlahnya nanti minimal, ini sangat mudah untuk diidentifikasi. Ya. Kemudian sign yang lain, ini adalah football sign. Footballnya American football ya, bukan football sepak bola yang bulat, tapi ini yang loncong. Biasanya pada anak-anak dengan jumlah udara bebas yang banyak, ya, maka seluruh permukaan peritoneumnya akan kelihatan, ya, loncong. Yang disebut sebagai gambaran football sign. Kemudian ligamen yang nempel dinding ini akan mudah kelihatan. Seperti di sini kita lihat dari umbilikus ke inguinal kanan dan kiri, ini ada ligamentum umbilicalis lateralis. Ya. Karena bentuknya seperti tanda V terbalik, maka sign-nya disebut atau sering disebut sebagai inverted V sign. Ya.
Ada lagi yang ke arah atas dari umbilicus ke sigmoid. Ini adalah ligamentum falciform. Falciform ini waktu masih intrauterin dulu isinya vaskuler ya, arteri dan vena. Dia membentuk sirkulasi janin dan dia membagi lobus kanan dan lobus kiri hipa. Ya. Sehingga ketika falciformnya kelihatan, sign-nya juga namanya ligamentum falciform sign. Kemudian kalau hanya satu di midline dari umbilicus ke bawah ke arah pubis, ini adalah urachus. Ya, jadi urachus ini adalah dulu ada hubungan antara VU dengan umbilicus, kemudian obliiterasi jadi ligamen. Karena yang kelihatan urachus maka sign-nya juga namanya urachus atau oracle sign. Oke. Kelainan selanjutnya adalah kelainan pola udara usus. Tadi kita sudah bahas bahwa normalnya ada hanya tiga organ yang harus ada udara di dalamnya. Ketika lebih dari itu atau kurang dari itu berarti ada kelainan pola udara. Ada dua kelompok besar. Yang pertama fungsional ileus. Fungsional ileus ini prinsipnya ada gangguan fungsi peristaltik. Biasanya yang bermasalah adalah di persarafannya. Ya. Ketika ada sebagian segmen usus yang bermasalah, misalkan di area tengah ini yang bermasalah, maka dia tidak punya peristaltik di segmen ini. Apa yang terjadi? Udara di lumen ini akan tetap berada di sini, tidak ada pergerakan. Tetapi di segmen proksimalnya ini peristaltiknya masih jalan, artinya dia akan mendorong udara intralumennya ke arah distal, sehingga area ini mendapatkan tambahan udara dari proksimalnya, maka dia akan mengalami dilatasi lumen. Ya, ketika area yang bermasalah ini hanya di sebagian small bowel saja, maka itu kelainannya adalah localized ileus atau sentinel lobe. Tapi kalau kelainannya ini panjang dari small bowel sampai kolon, berarti dia generalized adenamic ileus atau ileus paralytic. Ya. Kemudian kelompok besar kedua adalah mechanical obstruction. Di sini ada proses mekanik yang menyebabkan lumen itu buntu. Bisa akibat sumbatan dari dalam, dari intralumen, misalkan tumor dari ususnya itu sendiri, atau desakan dari luar. Misalkan di organ sekitar usus ada tumor yang mendesak, menggencet dari ususnya. Misalkan kolon descendent tergencet oleh tumor ginjal kiri, gitu ya. Jadi tumor ini mendorong lumennya sehingga lumennya tergencet, akibatnya fekal material dan udara itu sulit atau bahkan bisa buntu sama sekali, tidak bisa ke arah distal. Ini juga sama. Ketika itu sumbatannya berada di small bowel, maka dia masuk ke kelompok SPO atau ileus obstruktif letak tinggi. Kalau di kolon namanya LPO atau ileus obstruktif letak rendah. Untuk memudahkan membaca foto, maka dibuat tabel seperti ini. Yang kelompok fungsional ileus, tadi kan tidak ada gangguan pembukaan lumen ya, lumennya tidak bermasalah, sehingga organ paling distal yang harusnya ada udara, yaitu rektum dan sigmoid, dia masih tetap ada udara. Tinggal bagian mana yang mengalami dilatasi. Kalau yang terdilatasi small bowel saja berarti dia localized ileus. Kalau yang terdilatasi small bowel dan kolon berarti dia generalized adenamic ileus atau ileus paralytic. Kalau yang mechanical obstruction, karena ada sumbatan di sini, otomatis yang ke distal nggak ada. Maka rektum dan sigmoidnya menjadi tidak ada udara. Tinggal bagian mana yang terdilatasi. Kalau yang terdilatasi small bowel berarti dia SPO. Kalau yang terdilatasi utamanya di kolon berarti dia LPO. Nah, LPO ini small bowelnya bisa ikut terdilatasi, bisa juga tidak, tergantung bagaimana dari kompetensi katup iliosekalnya. Jadi di ilium terminal menuju ke sekum itu ada sphincternya. Ketika sphincternya ini bisa menutup rapat, udara yang berada di kolon akan tetap berada di kolon. Tapi ketika dia sphincternya inkompeten, ada celah di sana, udara yang di kolon bisa balik masuk mengisi small bowel. Jadi small bowelnya ikut terdilatasi. Contoh gambarannya kita lihat di proyeksi supine. Ini ada dilatasi sebagian small bowel di sentral, udara rektumnya ada, dikonfirmasi dengan prone, di sentral terdilatasi masih sama, di rektumnya masih ada, sehingga ini adalah gambaran localized ileus. Generalized adenamic ileus atau ileus paralytic, tadi ya dilatasi small bowel dan kolon, udara rektumnya masih ada. Ini dua penyebab terselnya ini, post op dan
peritonitis. Post op yang seperti apa? Operasi yang dilakukan dengan anestesi spinal. Ya, mengapa anestesi spinal? Jadi GI tract itu mendapatkan persarafan dari medula spinalis tinggi T4 sampai L2. Saat dokter anestesi melakukan anestesi spinal, tujuannya adalah ngeblok sensorik langsung di medula spinalisnya. Efek sampingnya tidak hanya sensoriknya yang ditekan, yang diblok, motoriknya juga diblok, sehingga peristaltiknya akan berhenti saat anestesinya bekerja. Ya, tergantung setinggi apa medula spinalis yang terdampak. Sehingga salah satu evaluasi pasien post op dengan spinal itu dengan auskultasi, mencari bising ususnya. Ketika bising ususnya sudah terdengar, artinya peristaltiknya sudah kembali, obat anestesinya sudah mulai menghilang, pasien sudah boleh minum sedikit-sedikit. Ya, kalau sekarang sih masih dilakukan di objin, yaitu menanyakan apakah sudah kentut atau belum, ya, di pasien post SC. Itu prinsipnya sama. Ketika dia sudah kentut berarti peristaltiknya sudah kembali, ya. Tapi biasanya kalau nunggu kentut itu terlalu lama. Yang ditakutkan adalah pasiennya menjadi dehidrasi. Ya, jadi sebenarnya cukup auskultasi saja. Ketika bising ususnya sudah terdengar, dia sudah boleh minum. Kemudian kalau peritonitis, apa yang terjadi? Ketika dia mengalami peritonitis, ada peradangan. Peristaltik ini atau pergerakan usus ini mengakibatkan gesekan antar organ. Gesekan ini mengakibatkan peradangannya semakin hebat, sehingga respon tubuh itu dia akan menurunkan peristaltiknya agar tidak banyak gesekan. Harapannya peradangannya tidak semakin hebat. Tapi kemudian ketika peristaltiknya menurun, tadi dilatasi dari small bowel maupun kolonnya. Ya. Jadi dalam tanda kutip yang terjadi pada peritonitis ini adalah ileus paralitiknya fisiologis, ya. Kemudian contoh gambarannya kita lihat di presi supine, sentral dan perifernya terdilatasi semuanya. Tapi kemudian dari posisi ini udara rektumnya kita nggak tahu. Saring superposisi di area pelvis. Kalau ada udara rektum berarti dia ileus paralitik. Kalau tidak ada udara rektum berarti dia obstruktif letak rendah. Ya, untuk membuka area pelvisnya, untuk melihat udara rektumnya, pasien diposisikan erect. Sehingga ketika posisinya tegak, tadi sifat udara mengisi ruang paling tinggi, maka loop-loop ususnya ini akan bergeser ke atas. Ya, ditarik oleh udara intralumennya tadi, bergeser ke atas, sehingga yang tertinggal adalah udara rektum, karena rektum nggak mungkin bergerak, dia selalu di bawah. Ya, sehingga di sini kita lihat masih ada lusensi di sentral, ini adalah udara rektum, sehingga ini mengkonfirmasi bahwa dia ileus paralitik. Kalau itu akibat anestesi, terapinya bisa konservatif. Ya, tunggu waktu saja. Nanti anestesinya hilang, dia akan sembuh dengan sendirinya. Ya, kemarin kamu tahu Fior toh? Dia kemarin cerita post SC dia ileus, ya, sempat kembung. Tahu? Ya, penyebabnya itu karena anestesinya. Kemudian SBO. Gambaran khasnya coil spring dan herringbone. Bagaimana coil spring, bagaimana herringbone? Ini adalah tulang ikan herring, ya. Ini adalah coil spring, begasnya. Coil spring itu, herringbone dulu. Herringbone terbentuk ketika ada dua loop usus berjalan sejajar, ya. Misalkan ini dengan ini. Dinding yang berhimpitan ini kita ibaratkan tulang belakang dari ikannya. Kemudian garis dari plika sirkularisnya kita ibaratkan duri ikannya. Ya, ini yang bentuk gambaran herringbone. Kemudian coil spring, ya ini garis-garis dari plika sirkularisnya ini kita ibaratkan uliran berpegas. Ya. Ada satu kondisi di mana udara ususnya tidak banyak, diameter lumennya tidak lebar, tapi masuk ke kelompok SBO. Biasanya pada kasus asites, baik itu sirosis maupun non sirosis. Ini contoh pada perempuan dengan tumor ovarium disertai asites bermakna. Kita lihat pasien dilakukan foto erect, ya. Karena fotonya tegak, maka loop ususnya akan naik. Kemudian di sini kita lihat ada multiple airfield level pendek-pendek. Ya. Tadi kalau pendek-pendek berarti asalnya dari small bowel. Kalau di small bowel normalnya hanya maksimal hanya 3.
Sedangkan di sini kita lihat banyak sekali yang membentuk seperti anak tangga. Ini yang disebut sebagai gambaran step ladder sign. Ya. Ini mengkonfirmasi bahwa ada proses patologis di small bowel-nya. Tapi kemudian apakah dia obstruktif atau tidak? Kita lihat udara rektumnya. Ternyata sigmoid rektumnya di sini kosong. Ya, jadi ini mengkonfirmasi bahwa dia adalah obstruktif. Kemudian LBO tadi ya dilatasi kolon, kita lihat di supine sentral dan periferinya terdilatasi. Ya, artinya ada inkompeten dari katup iliosekalnya, tapi kemudian ini dari transversum, descendent masih lebar, tapi kemudian di descendent distal kita lihat ada penyempitan. Kita ingin mengkonfirmasi rektumnya, dilakukan foto erek. Saat dilakukan foto erek, lobusnya naik, ternyata memang di sini kosong. Ya, jadi ini adalah gambaran ileus obstruktif letak rendah. Setelah dikonfirmasi dengan CT scan, ternyata pasien ini ada tumor pada kolom descendentnya. Artinya selama masih ada tumor, dia akan selalu membuat sumbatan, sehingga terapinya harus diangkat tumornya. Jadi ini pentingnya kita bisa mengkonfirmasi ada tidaknya udara rektum. Ketika ada udara rektum berarti dia paralitik, terapinya bisa konservatif. Tapi begitu tidak ada udara rektum berarti dia obstruktif, terapinya harus operatif. Sangat berbeda sekali. Contoh lain adalah sigmoid volvulus. Volvulus itu terpuntir ya. Apa yang terjadi di sini? Seperti di gambar itu. Jadi ini ya, loop ini cenderung dari proksimal dia masih bisa masuk udara, tapi ke arah distal dia nggak bisa. Makanya di sini rektumnya kosong. Jadi di sini kita lihat ada dilatasi lumen dengan seolah-olah ada sekat di tengahnya ini yang membuat gambarannya diibaratkan seperti biji kopi. Ini yang disebut sebagai gambaran coffee bean sign. Ya. Ini khas pada sigmoid volvulus. Oke, itu tadi kelainan dari pola udara. Kemudian kelainan dari opasitas atau kalsifikasi. Kalsifikasi tidak semuanya patologis. Ada yang dikatakan dalam tanda kutip normal. Diberikan tanda kutip karena memang harusnya dia tidak ada. Tapi kalaupun ada, dia tidak memberikan efek klinis seperti kalsifikasi vaskuler, kostokontral, limut, granuloma, bekas injeksi. Ya, kemudian untuk yang abnormal kita lihat di sini. Di hemi abdomen kiri kita lihat ada opasitas bentuknya seperti tanduk rusa. Kemudian dia lokasinya superposisi dengan kontur ginjal kiri. Ya, jadi ini adalah batu ginjal bentuk Staghorn. Staghorn itu seperti tanduk rusa ya. Jadi dari satu nyabang dua lagi. Jadi lokasi batunya ini dari pelvis renalis, calyx major sampai ujung calyx minor, ini satu kesatuan batu semua. Ya, ini batu Staghorn. Kemudian contoh lain akut abdomen, kita lihat ada opasitas di paravertebra kiri setinggi lumbal 4. Lokasinya dia di medial dari psoas line. Artinya ini batunya berada di ureter. Ya. Kemudian ini ada opasitas bentuk oval di cavum pelvis. Ya. Khas ini batu pada VU ya, vesiculitiasis. Khasnya untuk vesiculitiasis dengan ukuran besar, dia opasitasnya lamelatid, ya, berlapis-lapis. Kalau kita perhatikan, kalau di zoom, ini seperti gambaran bawang. Ya, kalau kamu yang punya filenya, kamu bisa zoom, ini seperti bawang, berlapis-lapis, nggak putus. Ini ada akut abdomen dengan nyeri perut kanan atas. Kita lihat ada multiple opasitas dari hemi abdomen kanan atas, tapi lokasinya dia berada di luar dari kontur ginjal kanan. Ya, artinya ini asalnya bukan dari ginjal. Organ apa yang bisa bentuk batu di ginjal di kanan atas selain dari ginjal? Vesicapillea ya. Jadi ini adalah multiple cholelithiasis. Kemudian ini ada akut abdomen dengan nyeri perut kanan bawah. Kita lihat ada multiple opasitas kecil-kecil di hemi abdomen kanan bawah, tapi lokasinya dia berada di lateral dari psoas line. Artinya ini asalnya bukan dari ureter.
Setelah dikonfirmasi dengan USG, ternyata ini adalah appendicitis dengan appendikolit. Ya, jadi ini adalah batu di lumen appendixnya. Kasus appendikolit itu hanya sekitar 10-12% dari kasus appendicitis. Jadi memang sangat jarang sekali. Contoh lain, incidental finding pasien usia tua perempuan, ya, ini ada kalsifikasi besar kasar di cavum pelvis. Ini adalah kalsifikasi dari mioma uteri. Ya, jadi miom itu ketika pasiennya sudah menopause, dia akan mulai terbentuk kalsifikasi, sehingga semakin tua usia pasiennya, dia kalsifikasinya akan semakin banyak. Makanya ini incidental finding, ya. Satu lagi, ada satu jenis tumor yang asalnya dari ovarium, yaitu teratoma matur. Dia bisa membentuk struktur gigi dan rambut. Jadi kalau ada gigi di pelvis, mungkin lokasinya agak lateral, ya, kanan atau kiri, kemungkinan itu adalah teratoma matur. Dan teratoma matur ini jinak, ya. Oke, itu foto polosnya. Ada yang pertanyaan dulu untuk foto polos? Kita lanjutkan untuk X-ray kontras. Untuk GI tract, yang umum dulu deh, nggak cuma GI tract dulu. Jadi untuk X-ray kontras, pemeriksaannya itu idealnya dengan alat yang namanya fluoroskopi. Apa bedanya dengan X-ray konvensional? Kalau dilogikakan secara sederhana, X-ray konvensional itu seperti kita mengambil foto, ya, kita hanya bisa mengambil gambar pada satu momen saja. Tapi kalau fluoroskopi itu seperti kita mengambil video, ya, jadi kita bisa melihat pergerakan dari kontras, pergerakan peristaltik, ya, aliran kontras pada vaskuler, ya, itu kita bisa lihat. Seperti ini pada kasus esofagografi, ya, bukan kasus, pemeriksaan esofagografi. Pasien diminta menelan zat kontras. Nah, proses menelannya ini keluar dari mulut, melewati esofagus sampai masuk ke gaster, itu bisa kelihatan semua. Ya. Ini fluoroskopi. Untuk zat kontras yang kita bisa gunakan itu umumnya ada dua, kontras positif dan kontras negatif. Kontras positif dia akan berwarna putih di bawah X-ray, kontras negatif dia akan berwarna hitam di bawah X-ray. Kontras positif yang sering digunakan yang pertama adalah barium, bentuknya seperti susu bubuk, nanti dia diencerkan. Kalau untuk upper GI dari esophagus sampai small bowel itu kontrasnya diminumkan, ya, atau istilahnya swallow. Zat kontras ini boleh ditambahkan perasa, tambah gula, tambah sirup, campur jus, itu boleh. Kemudian selain barium adalah kontras ionik water soluble. Kontras ionik ini bentuknya seperti air jernih biasa, cuman dia lebih lengket, lebih pekat, tergantung konsentrasinya. Kemudian untuk kontras negatif yang sering digunakan adalah air biasa dan udara. Untuk penggunaannya, kontras positif ini bisa berdiri sendiri tanpa campuran, bisa juga dicampur dengan kontras negatif. Tapi kalau kontras negatif tidak bisa digunakan berdiri sendiri, harus dicampur dengan kontras positif. Karena kalau hanya negatif saja hasilnya seperti foto polos, nggak ada bedanya. Ya. Ini beberapa indikasi dilakukan pemeriksaan esofagografi. Ya, jadi seperti yang di video tadi, pasien diminta untuk menelan zat kontras. Proses menelannya ini yang kita amati, seperti disfagi, odinofagi dan seterusnya. Saya pernah dapat korpal, ya. Korpal itu dari pasien usia tua dengan tertelan gigi palsu. Jadi bahan gigi palsu yang lama itu justru seperti logam. Jadi dari foto polos sudah kelihatan. Tapi kalau bahan gigi palsu yang baru itu justru radiolucent. Jadi dari foto polos saja nggak cukup, harus dibantu dengan kontras untuk tahu lokasinya di mana. Waktu itu yang minta dari THT, harapannya kalau masih nyantol di esofagus makanya ngerjain THT, tapi kalau sudah lewat masuk ke gaster dia dialih rawat ke diges, ya,
Ya, udah di face. Kemudian contoh yang lain kelainan di esofagus adalah akalasia. Apa yang terjadi pada akalasia? Di sini ada gangguan persarafan di esofagus distal. Ya. Area yang bermasalah ini tidak terlalu panjang, kurang dari 3,5 cm. Karena sarafnya yang bermasalah, maka dia tidak ada peristaltik di sana. Ototnya akan kontraksi terus, nggak bisa rileks. Ya, karena ototnya kontraksi terus, maka lumennya akan sempit terus. Karena lumennya sempit terus, otomatis material makanan yang kasar itu akan sulit untuk masuk ke gaster. Ya, sehingga nanti di distalnya ini sempit, di proksimalnya ini akan menampung material makanan yang nggak bisa turun. Ya, jadi ini biasanya isinya macam-macam. Ya, kalau makan bakwan isinya bakwan, makan ayam isinya ayam. Ya, gasternya di sini. Nah, area yang terdampak ini nggak lebih dari 3,5 cm. Kemudian karena yang bermasalah ini di tunika muskularisnya, saraf di tunika muskularis, jadi mukosanya ini masih relatif rata, normal, sehingga nanti permukaannya masih smooth. Kemudian kita lihat ada bentuk seperti kerucut terbalik dari lebar ke sempit, ini yang disebut sebagai bentuk tapering. Diibaratkan dia bentuknya seperti paruh burung, sehingga disebut sebagai big leg appearance atau bird beak sign. Ya, ini sesaat setelah minum kontras kita lihat ada dilatasi lumen di mid esofagus, semakin ke distal semakin sempit, hanya sedikit yang masuk ke gaster. Ditunggu 1 menit. Ya, ditunggu 1 menit, belum habis juga. Ya, area sempitnya masih sama. Sampai 5 menit belum habis juga. Tapi yang di atas mulai berkurang, ya, mulai jelas berkurang. Yang di gaster mulai bertambah. Padahal tadi di video kita lihat dalam waktu 7 detik, harusnya 1 kali telan itu sudah semuanya bisa masuk ke gaster. Ya. Ini yang terjadi pada akalasia. Kemudian kalau terjadi tumor, gambarannya seperti ini. Namanya filling defect. Jadi ada area yang tidak terisi kontras karena diisi oleh tumor. Ya, tumor itu arahnya dari dinding mengisi lumen, sehingga di sini kita lihat ada penyempitan lumen dengan permukaan irregular. Ini khas pada tumor. Ini gambaran filling defect seperti ini. Ini ada dari 2 sisi, ini ada dari 1 sisi. Kemudian ketika esofagografi dilanjutkan untuk menilai gaster dan duodenum, maka namanya adalah OMD. Ya, atau bariumil. OMD ini singkatan dari esophagus mah duodenum. Ini beberapa indikasinya bisa dibaca sendiri. Kemudian ini gambarannya, kita akan bisa melihat bentuk dari gasternya, dari fundus corpus antrum pylorus, ya. Kemudian sebagian sudah masuk ke duodenumnya. Permukaannya bagaimana, apa yang terjadi di dindingnya, itu kita bisa evaluasi. Ini kalau terjadi ulkus, akan ada penonjolan kontras, ini yang disebut sebagai additional shadow. Ya, jadi kalau ada ulkus, ya, ulkus ini kan nanti lukanya seperti kawah gitu ya. Nah, perlukaannya ini kemudian diisi oleh kontras. Ya, makanya ini menjadi penonjolan kontras seperti ini. Dan kalau tumor sampai akan ada filling defect, akan ada penonjolan dari dinding ke arah lumen dengan permukaan irregular. Kemudian barium follow through. Ini jika kita ingin mengevaluasi seluruh small bowel-nya, ya. Kalau yang di OMD tadi hanya sampai duodenum, kalau barium follow through ini sampai ileum terminal. Jadi kita hentikan ketika dia kontrasnya sudah masuk ke sekum. Ya, jadi setiap jam ini kita foto, kita ambil gambar. Makanya ini lama, bisa sampai 8 sampai 10 jam proses pemeriksaannya. Ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi di seluruh permukaan dari small bowel-nya. Kemudian untuk menilai kolon itu kontrasnya bukan diminum, tapi dimasukkan dari anus atau istilahnya enema. Maka pemeriksaannya ketika zat kontras yang digunakan barium
namanya adalah barium enema, atau nama lainnya untuk kontras yang bukan barium adalah kolon in loop. Ya, ini beberapa indikasi bisa dibaca sendiri. Nah, ini kontras dimasukkan dari anus mengisi rektum, sigmoid, descendent, transversum, ascendent sampai sekum. Ya, sebisa mungkin mengisi sekum. Normalnya akan seperti ini, dan biasanya tidak hanya kontras positif, ditambahkan kontras negatif yaitu udara, ya, agar lumennya bisa terdilatasi maksimal sehingga apa yang terjadi di dindingnya lebih jelas. Kemudian ini yang terjadi ketika ada tumor, dia akan ada gambaran filling defect di sini. Ya. Khasnya ketika filling defectnya di kolon, diibaratkan seperti gambaran sisa kita makan apel, ya, yang tersisa biasanya di tengah karena bijinya di tengah, yang disebut sebagai gambaran apple core. Ya, di gambaran apple core itu gambaran khas pada tumor intralumen pada kolon. Ya, harus ada keterangan intralumen. Ganas atau jinak? Nggak tahu, bukan urusan kita. Yang menentukan ganas dan jinak adalah PA. Di sini kita masih sebatas imaging, kita hanya bisa mengatakan bahwa ini tumornya dari dalam lumen atau dari luar lumen saja. Bisa juga kolon in loop ini dilakukan pada anak-anak dengan kecurigaan hisprum. Apa yang terjadi pada hisprum? Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa GI tract itu mendapatkan persarapan dari medula spinalis tinggi T4 sampai L2. Saat proses embriologi, saraf dari medula spinalis itu turunnya bertahap dari kranial ke kaudal, jadi T4, T5, T6 dan seterusnya. Artinya kolon ini mendapatkan giliran paling terakhir. Pada kasus hisprum, turunnya saraf ini tidak tuntas, sehingga ada bagian kolon, atau bahkan pada kasus yang lebih jarang itu seluruh kolon itu tidak ada sarafnya, atau istilahnya aganglionik. Kalau sarafnya bermasalah, apa yang terjadi? Seperti akalasia tadi, ototnya tidak bisa relaksasi, tidak ada peristaltik di sana, karena ototnya kontraksi terus, lumennya sempit terus, sehingga fekal material itu sulit untuk keluar. Jadi dia biasanya tanda awalnya mekoniumnya tidak langsung keluar, ya, nunggu beberapa hari baru keluar. BAB-nya jarang, bisa hitungan minggu baru BAB, ya. Perutnya distensi karena BAB-nya jarang tadi, ya. Kemudian di sini kita akan mengisi lumen, mengisi kontras dari anus, mengisi area sempitnya, ya. Area sempitnya pasti di distal, ya. Karena tadi yang enggak punya saraf pasti di distal. Kita isi sempitnya dulu, kemudian karena di distalnya sempit, otomatis di proksimalnya ini akan terjadi dilatasi karena menampung fekal material enggak keluar tadi. Kita isi juga sampai ketemu lumen normal, ya. Jadi pasti dilatasi ini ada batasnya. Tidak mungkin ke proksimal itu dilatasi semuanya. Ketika sudah ketemu lumen normal, kita ambil 2 proyeksi dari lateral, kemudian AP-nya juga kita ambil. Setelah itu kita cukupkan. Berbeda dengan di dewasa tadi yang kita isi sampai sekum, tapi kalau anak-anak dengan megakolon atau hisprum itu tidak kita isi sampai sekum, tapi sebatas ketemu lumen normal. Kenapa? Karena kita tahu tadi embriologinya bahwa dia sarafnya dari kranial ke kaudal. Ketika sudah ketemu lumen normal, artinya di proksimalnya pasti normal, ya. Kita nggak cari tahu di proksimalnya. Dan prinsip pemeriksaan radiologi di anak-anak sebisa mungkin minimal radiasi, minimal kontras, ya. Jadi selama ini diagnosisnya sudah ditegakkan, itu kita cukupkan. Nanti kita ukur penyempitannya ini berapa panjang. Dokter bedah anak akan memotong area sempitnya ini, kemudian bagian distal dari yang lebar ini ditarik ke bawah, disambung dengan anusnya. Ya, terapinya akan seperti itu. Ya, maka sebenarnya istilah megakolon ini bukan istilah yang tepat, karena ini menunjukkan kata megakolon ini bukan menunjukkan area patologisnya. Ya, jadi area patologisnya justru area yang sempit, bukan yang lebar. Ya,
Jadi kalau mau benar istilahnya nanti adalah spot. Ya. Oke, itu dari X-ray kontras. Ada pertanyaan? Ada, tinggal bentar ya. Nanti kalau nggak selesai kamu bisa sendiri. Selanjutnya USG. Prinsip pembentukan gambar di USG itu adalah dengan gelombang suara. Untuk di abdomen mentok biasanya di 7,5, tapi rata-rata antara 2 sampai 5 yang umum digunakan. Prinsipnya dalam memilih frekuensi ini, semakin rendah frekuensi jangkauannya semakin dalam, tapi detail gambarnya kurang bagus. Semakin tinggi frekuensi jangkauannya semakin dangkal, tapi detail gambarnya semakin bagus. Jadi kalau ada pasien obes, pasien tebal, ya kita pakai frekuensi rendah. Kalau anak-anak, pasien kurus, kita pakai frekuensi tinggi. Ya. Oke. Nah, ini contoh kelainannya. Prinsipnya USG ini sangat bagus untuk organ yang berisi cairan dan organ padat yang bukan tulang. Ya. Kalau tulang ataupun ketemu batu, dia strukturnya terlalu keras, tidak bisa ditembus oleh gelombang suara. Sehingga ini contoh ketika dia membentur suatu batu, kita lihat akan ada lesi hyperechoic dengan acoustic shadow. Ya. Ini yang batu pada empedu ya. Jadi probe itu dia memancarkan gelombang suara dan menangkap gelombang pantul. Jadi gelombang yang membentur struktur keras ini dipantulkan lagi, ditangkap oleh probe, kemudian diolah menjadi data gambar, menunjukkan gambaran seperti ini. Semakin keras suatu struktur, gambarannya nanti akan semakin putih. Ya, atau istilahnya untuk USG adalah hyperechoic. Nah, ketika strukturnya ini keras, semua gelombang dipantulkan, maka di belakang struktur keras ini tidak ada gelombang yang lewat, maka gambarnya akan hitam saja. Ini yang disebut sebagai acoustic shadow. Di gambaran batu secara USG itu selalu seperti ini, hyperechoic, ya, area putih dengan acoustic shadow, ya, hitam di belakangnya. Ini yang di empedu kita bisa nilai adanya batu, sludge, pengebalan dinding, ya. Nanti kalau ada dilatasi CBD kita juga bisa evaluasi. Kemudian appendix, gambarnya kan seperti ini. Kita ambil gambaran sagital dan transversal. Sagital ini untuk mengkonfirmasi ujungnya buntu. Kemudian transversalnya ini untuk mengukur ukuran antar dinding luar, ya. Jadi bukan diameter lumen, tapi antar dinding luar. Kalau lumen itu hanya dari sini sampai sini kurang lebih, tapi ini yang diminta adalah dinding luarnya, jadi dari sini sampai sini. Ketika ini diameternya lebih dari 6 mili, maka dia menunjukkan ada proses inflamasi di sana, ya. Ini adalah gambaran appendicitis. Kebetulan ini ada gambaran batunya juga, ya, ada hyperechoic dengan acoustic shadow. Jadi ini appendicitis dengan appendicolit. Oke, itu dari USG. Kemudian CT scan. Prinsip pembentukan gambar di CT scan ini seperti X-ray. Hanya saja kalau X-ray itu hanya satu arah, tapi kalau CT scan ini dia muter. Ya, makanya kamu kalau lihat CT scan, gantry-nya itu seperti donat, ya, karena di dalamnya itu ada alat X-ray yang muter. Prinsipnya setiap warna di CT scan itu ada nilainya, ya, punya nilai densitas. Nilai 0
atau titik 0 itu adalah air jernih. Semakin jernih suatu cairan dia akan semakin mendekati 0. Ya, jadi kalau ada urin itu LCS nilainya biasanya satuan, paling tinggi belasan. Ya, tapi kalau misalkan sinusitis, gitu ya, dia bisa di atas 20. Kemudian di atasnya air. Nah, air tadi warnanya hitam ya, atau istilahnya hypodense. Kemudian naik lagi, semakin rapat strukturnya itu adalah soft tissue. Warnanya nanti abu-abu. Nilai densitasnya antara 30 sampai 45. Istilahnya isodense ya, untuk abu-abu. Di atasnya lagi nanti akan memutih atau hyperdense. Ini adalah perdarahan akut ya. Di sini nilainya antara 60 sampai 90. Ada keterangan akut di sini karena memang darah itu semakin hari semakin tua usia perdarahan akan menurun nilai densitasnya dengan nilai penurunan sekitar 7 HU per 24 jam. Ya, kalau MACD itu 24/7, tapi kalau darah ini 7/24. Ya. Misal kamu jaga IGD, ada stroke perdarahan, dengan datang ke IGD itu 3 jam dari onset. Dilakukan scan dengan nilai perdarahan 60 HU-nya. Jika 3 hari kemudian di scan, dievaluasi, maka dia akan berkurang 21 poin, maka nilainya menjadi 39. Jadi warnanya nanti akan seperti soft tissue, tidak hyperdense lagi tapi menjadi isodense ya, menjadi abu-abu. 3 hari lagi di scan ulang, dievaluasi, nilainya menjadi 18, maka nilainya gambarannya akan hypodense seperti air ya. Itu yang terjadi pada darah. Dia di atasnya darah ini ada kalsifikasi dulu antara 100 sampai 200, kemudian ada kontras antara 100 sampai 500. Di atasnya ada terapi bola tulang bisa sampai 800, kemudian korteks tulang bisa sampai ribuan. Ini untuk nilai positif. Untuk nilai negatif, ini ada yang unik, ada struktur unik di sini, ada lemak. Kalau di nilai positif tadi semakin padat suatu struktur, dia nilainya semakin tinggi. Tapi untuk yang nilai negatif ada yang unik di sini, lemak. Apa uniknya? Jadi lemak itu walaupun strukturnya padat, tapi nilainya minus. Artinya warnanya akan lebih hitam dibandingkan air. Ya. Dan dia nilai minusnya itu bisa sampai minus 100. Ya, minus puluhan sampai 100-an. Kemudian di bawahnya ada udara, dia minusnya bisa sampai ribuan, warnanya bisa lebih hitam dibandingkan. Oke, CT scan kita bisa baca sendiri ya. Prinsipnya kamu harus tahu anatomi dulu, ya. Kalau tahu anatomi baru mencari kelainan. Prinsipnya seperti itu. Kemudian CT scan ini bisa dilakukan polos, bisa dilakukan kontras. Nah, untuk mengevaluasi vaskuler kita harus dengan bantuan kontras. Kontras yang dipakai biasanya kontras iodin tadi. Jadi untuk mengevaluasi vaskuler ini dengan kontras, dan kita mengatur waktu dari scan-nya. Ketika dia fase arteri berarti hanya beberapa detik setelah masuk kontras, biasanya di detik ke 30. Kalau fase vena biasanya di detik ke 60. Nah, intinya kita melihat anatomi. MRI sama. MRI tapi dia bukan menggunakan prinsip X-ray, tapi menggunakan prinsip gelombang magnet sehingga lebih aman. Hanya saja scan-nya lebih lama. Ya, kalau CT scan kepala itu bisa kurang dari 10 menit ya. CT scan kepala tanpa kontras itu bisa kurang dari 10 menit. Kalau MRI kepala tanpa kontras itu bisa sampai 1 jam. Ya. Ya, kalau sekarang rata-rata dengan kemajuan aplikasi bisa dipangkas sekitar 40 sampai 50 menit.
Sehingga untuk pasien-pasien yang kita memperhitungkan radiasi, kita lebih memilih MRI. Misalkan pasien hamil, anak-anak, ya, itu lebih aman dengan MRI. Ya, untuk di abdomen dari MRI kita bisa menilai ductus biliar, ya, dilakukan MRCP, apa yang terjadi di biliernya, apakah ada batu, ada penyempitan, dilatasi, ya, bisa nilai. Nah, seperti di sini kita lihat dari MRCP terdapat filling defect di CBD distal, ya, ini CBD-nya terdilatasi, ya, karena ada batu di CBD distalnya di sini. Kemudian nuklir. Nah, nuklir ini di Indonesia masih jarang, ya. Di Jawa Tengah itu baru di Karyadi, di Muardi belum ada instalasinya, nggak tahu, masih dari dulu proses pembangunan tapi kok nggak selesai-selesai juga. Jadi ini contohnya pasien anak-anak dengan ikterik dicurigai atresi biliar. Nah, dia akan diberikan zat radioaktif di mana dia ekskresinya utamanya itu di biliar, sehingga nanti ketika ductus biliarisnya itu terbentuk, maka akan ada pooling dari zat radioaktif ini di saluran biliar. Tapi kalau tidak ada pooling di CBD misalnya, di gallbladder misalkan, berarti itu menandakan bahwa dia ada atresia. Ya, seperti di sini kita lihat, kita tangkap gambarnya dari hitungan menit sampai berapa jam ini ya? Ini 71, 73, 81 sampai 1,5 jam berarti ya. Sampai 1,5 jam. Ini 24 jamnya juga ada. Ditangkap setiap menit sampai 1,5 jam, pasien dipulangkan atau dikembalikan ke perawatan, tapi besoknya lagi diambil gambar lagi. Ya. Dari sini kita lihat dia masuk ke liver, masuk ke ginjal, tapi tidak ada pooling yang di gallbladder. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia atresia dari biliar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pas tadi. Ada? Tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih perhatiannya.